Salah satu faktor timnas Indonesia mengalami ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand. Jay Itzes resmi debut bersama timnas Indonesia di GBK. Ketua Umum PSSI kebut naturalisasi Tom Haye dan singgung klub BRI Liga 1 tak mau lepas pemain. Vietnam dan Thailand, lawan tangguh timnas Indonesia. Timnas Indonesia sering kesulitan menghadapi Vietnam dan Thailand di berbagai level usia. Padahal dulu Vietnam tidak terlalu kuat dan Indonesia bisa menang mudah. Namun sejak 2016, Indonesia belum pernah menang lagi melawan Vietnam senior. Dari 6 laga, Indonesia kalah 3 kali dan imbang 3 kali. Baru di Piala Asia 2023 Januari 2024 lalu, Indonesia bisa memecahkan kutukan itu. Di babak grup, Indonesia menang tipis 1-0 atas Vietnam. Sementara itu, Thailand juga jadi lawan berat bagi Indonesia. Menurut 11v11, Indonesia tidak pernah menang sejak 2016. Kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand adalah di Piala AFF dengan skor 2-1. Setelah itu dari 7 laga, Thailand menang 4 kali dan imbang 3 kali. Tidak hanya dari segi pertandingan, peringkat FIFA juga menunjukkan bahwa Vietnam dan Thailand lebih unggul dari Indonesia. Vietnam berada di posisi 105, Thailand di posisi 101, sedangkan Indonesia di posisi 142. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah masalah tata kelola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia butuh dana besar untuk bisa bersaing. Dia bilang untuk punya tim nasional yang bagus, angkanya 250-500 miliar. Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US, 3,4 triliun. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, itu sudah di angka 1 triliun. Jadi ya seperti itu realita. Ada uang, ada kesejahteraan, ada prestasi, kata Erick Thohir yang juga Menteri BUMN. Jay Itzes siap gabung timnas Indonesia. Jay Itzes, bek asal klub Italia yang berdarah Indonesia, siap bergabung dengan timnas Indonesia. Dia akan terbang dari Venezia ke Jakarta pada Minggu 17 Maret 2024. Dia diharapkan sudah sampai di Indonesia pada Senin 18 Maret 2024. Itu adalah informasi yang didapat oleh Roni Pangemanan, pengamat sepak bola Indonesia dari sumber yang terpercaya. Roni Pangemanan yang akrab dipanggil Bung Ropan mengungkapkan hal itu di channel YouTube-nya. Jay Itzes akan ikut latihan bersama timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu akan mempersiapkan timnya untuk menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan terbang ke Vietnam untuk laga kedua pada 26 Maret 2024. Sebelumnya, Jay Itzes masih bermain untuk Venezia di Serie B Italia. Dia akan tampil melawan Palermo pada Sabtu 16 Maret 2024. Jay Itzes baru saja sembuh dari masalah paru-paru yang sempat mengganggu karirnya. Jay Itzes bisa bermain sebagai bek atau gelandang. Dia memiliki tinggi badan 190 cm dan kekuatan fisik yang baik. Dia akan bersaing dengan Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Tom Haye untuk mendapatkan tempat di tim inti timnas Indonesia. Jay Itzes akan memulai petualangannya bersama timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia akan bermain di depan ribuan pendukung Garuda yang akan menyaksikan debutnya pada 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kabar baiknya, Ketua PSSI Erick Thohir tengah mengebut proses naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Erick Thohir ingin naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen selesai pada Maret 2024 supaya keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Pak Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, ujar Erick Thohir. Supaya proses keduanya bisa tuntas pada pertengahan Maret 2024 sehingga mereka bisa tampil saat menghadapi Vietnam, itu dulu yang dinaturalisasi, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir, Ketua PSSI, bicara soal klub Liga 1 yang tidak mau lepas pemain ke timnas Indonesia U23. Erick Thohir yakin bisa cari solusi untuk kepentingan timnas Indonesia. Beberapa klub Liga 1 yang punya pemain potensial untuk timnas Indonesia U23 tidak setuju melepas pemainnya. 2 klub yang sudah menolak adalah Persija Jakarta dan Borneo Football Club.
Erick Thohir bilang kalau semua mau legowo dan mensupport timnas Indonesia. Apakah merah putih? Apakah kelompok? Kata Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 butuh pemain terbaik untuk masuk 8 besar Piala Asia U23 2024. Erick Thohir juga bilang nanti akan bicara dengan klub yang dukung timnas Indonesia. Kita akan bahas fleksibilitas aturan liga, karena liga besar harus ada timnas, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengakui Liga 1 juga penting dan harus kompetitif. Dia berharap masalah timnas Indonesia dan Liga 1 bisa selesai dengan baik. Liga yang bersih bisa hasilkan pemain yang baik. Jadi, timnas dan liga pasti ada solusinya. Suwon FC yang bukan klub Indonesia aja dukung timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, tutup Erick Thohir.